kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Analisa Akuntik dan Vibrometri Gong Wadon dari Gong Gebyar, kesenian lainnya yang ada di Pulau Bali. Nah, di sini ada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Anggara Putu Dharma Putra, SAG, Master Filsafat. Dan perkenalkan, nama saya sendiri, Niwen Budak Utari. Saya berasal dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugro Denpasar. Adapun di sini abstrak, gamelan gong wadon mirip dengan gong-gong Indonesia lainnya yang memiliki nada tertentu. Fenomena yang sebelumnya tidak terdokumentasi adalah pemukulan akustik yang berbeda yang dihasilkan gong ini. Dalam penelitian ini, pengukuran gong ageng atau wadon, pengukuran akustik dan vibrometri. Pemindahan hasil vibrometri dengan laser Doppler menunjukkan pelayanan frekuensi bit sekitar 3 Hz dihasilkan mendekati 150 Hz dan 160 Hz dengan mode struktural jarak dekat frekuensi bit yang sedikit lebih lambat sekitar 2,5 Hz yang diproduksi sekitar 120 Hz. Perbedaan dalam kasus ini adalah bahwa hanya ada mode struktural yang diukur di dekat frekuensi ini. Radiasi akustik dari mode ini bergetar dengan radiasi harmonis dari mode struktural bawah harmonis disebabkan oleh fenomena struktural nonlinear. Langsung saja pada bagian bab 1, di sini ada pendahuluan. Di Indonesia, gamelan istilah generik yang berarti orkestra, terdiri dari berbagai instrumen perkusi seperti metalofon, lonceng, gambang, drum, dan gong. Ukuran gamelan bisa berkisar dari beberapa instrumen hingga lebih dari 75. Dalam gamelan Bali, metalofon diproduksi secara berpasangan dengan instrumen wadon sedikit lebih rendah daripada yang memiliki lanang. Penyetelan pasangan disengaja ini pada frekuensi yang lebih sedikit berbeda menghasilkan pemukulan akustik karena mereka serempak berbarengan yang disebut di Bali sebagai ombak, berarti gamelan. Hasil pemukulan atau ombak dengan musik yang unik di Bali. Langsung saja pada bagian pembahasan 1.1 untuk pemahaman umum tentang gamelan, yaitu sebagai berikut. Berbagai instrumen lain agar pemukulan terjadi. Misalnya, gong ageng wadon yang merupakan gong terbesar di gamelan menghasilkan suara nada dengan sekitar 2,5 Hz. Saat ini dipukul dengan panggul gong rosing, dan Sherhard menemukan bahwa nada suara gong dapat dikaitkan dengan pengangkat. Kubah di tengah disebut dengan atasan, di mana gong dipukul. Massa dan ukuran Bose relatif terhadap bagian gong lainnya yang menyebabkan menghubungkan hampir 2:1 dari 2 mode getaran sumbu simetris utama memberi nada-nada kepada gong. Namun, literatur saat ini tidak menjelaskan mode mana yang bertanggung jawab atas ombak gong. Dalam penelitian ini menjelaskan fitur penting dari respon model dari gong, ageng, wadon, dan asal ombaknya. Nah, selanjutnya di sini 1.2 ada Tari Bali sebagai karya seni dan sekaligus dokumentasi sosial. Di Pulau Bali, dengan wilayah geografis sekitar 5,600 km persegi, jumlah penduduk sekitar 3 juta jiwa, merupakan salah satu pulau yang memiliki keindahan alam dan keekasan, kebudayaan yang sangat beraneka ragam. Para seniman dan ilmuwan, baik dalam maupun luar negeri, secara terus-menerus mengadvokasi gejala-gejala ilmiah dan kultural tersebut, menampiknya keadaan kualitas estetis. Di sini yang terakhir ada bagian penutup. Di Bali, gong dan tari Bali sangat berperan penting terutama dalam hal setiap kegiatan upacara agama Hindu. Di Bali selalu menggunakan gong ataupun tarian yang ada di daerah Bali. Di sini ada bagian daftar pustaka direferensi oleh beberapa tokoh ahli lainnya. Tidak saya bacakan untuk daftar pustakanya dan langsung saja saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja dalam video ini. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.